Calling cut. Belum. Oke, pokoknya alhamdulillah hari ini bisa pulang dari rumah sakit. Udah dapat izin dari dokter, itu sudah dapat apa? Iya, alhamdulillah ini hari ke-10 ya. Hari ke-10 dari aku pergi malam dari sini, dari kosan, dari kontrakan malam. Ini hari ke-10 nih. Alhamdulillah sore udah tiba di kosan lagi. Ya, atas ini dokter perkembangan jantung aku udah bagus. Katanya jantungnya udah mulai baik, udah nggak ada sesak, udah nggak pompa jantungnya udah maksimal gitu kan. Jadi ya aku dibolehkan pulang. Anda akan mungkin dari dokter kayak nggak boleh ini atau sudah? Ya pasti banyak. Hening dulu pendengar. Ya dokter menyarankan lebih banyak istirahat terus makanan juga harus ditakar sekarang minumnya ditakar. Harus ditakar karena kan kemana aku jantung tuh mengakibatkan bengkak ya. Bengkak ini sampai di sini bengkak udah kayak apa tau deh. Sekarang udah ada kok foto yang bengkak ada tuh. Sampai ke ini kemaluan juga bengkak semua. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah normal ya. Udah normal, malah makin kecil nih kaki. Ya karena pompa jantungnya udah mulai bagus. Berarti untuk intinya nggak boleh manis-manis atau makanannya terbatas juga atau seperti apa? Ya makanan ya yang jelas ya manis aku kan ada diabetes nggak boleh, santan juga nggak boleh. Ya pokoknya makanan berlemak kalau bisa jangan, kalau bisa jangan hindari. Bang, mengurangi air dalam artian sehari berapa mili bang? Ya pokoknya dokter bilang minimal nih saya minumnya sehari 2 liter. Sehari 2 liter? 2 liter ya, 2 liter. Kamu nggak boleh lebih. Oh. Itu ya. Bang, mau ngulang lagi nih, gak apa-apa nih ngulang lagi ya. Kronologinya kemarin gimana sih bang saat serangan itu? Ya kronologinya. Itu masih di kosan yang lama? Udah di sini. Oh udah di sini, udah pindah ya? Udah pindah sini berapa lama? Udah dari yang kosan yang 2 minggu. Oh udah 2 minggu. Oh baru 2 minggu di sini. Iya, udah 2 minggu di sini. Lagi gimana bang? Ceritanya bang? Udah Sendirian kah atau? bener. Karena aku makin bengkak kan kaki makin bengkak. Dan aku nggak tahu ini penyakitnya apa gitu, bengkak gitu kan. Sampai ini aku gede banget kan, aku gede banget. Jalan pun udah kan udah nggak bisa ya. Merangkak pun udah nggak bisa, sakit, ganjel kan. Ya, nanti aku pagi live. Coba nih. Aku niat aku nih, itu Allah selalu ya apa ya, bantuin aku lah gitu. Setiap aku pengen berucap, insya Allah selalu kabulkan. Jadi bilang ya Allah, aku pengen dirawat, pengen banget dirawat rumah sakit. Tapi harus kendalanya harus ada BPJS yang belum dibayar ya kan. BPJS yang belum dibayar dendanya sebesar 6.120.000. Udah aku nanti tunggu saja, nggak ada pikiran apa-apa. Aku lihat live TikTok. Udah, aku udah marahin kan. Kenapa sudah sesak? Kenapa sudah sesak nih? Kenapa sudah sesak? Ngapain live? Ngapain? Lagi sakit tuh. Iya lagi sakit tuh. Saya sama orang saya istirahat dulu ya, bacain komen diem dulu. Udah sakit, ngapain live bilang gitu. Terus ya, aku bilang maaf ya aku live, aku mau ngumpulin koin. Kalau dikasih, aku nggak minta koin. Kalau aku dikasih koin, alhamdulillah, mungkin itu bisa membantu buat nambah-nambahin buat bayar. Berarti nggak pakai BPJS. Terdengar sama Bagina ini langsung. Bagina ini ya teman aku ya, teman udah lama juga. Kenapa bang? Kenapa BPJS kenapa? Aku bilang mbak, sengaja aku lihat tadi biar aku namain buat kalau ada ketuan aku namain buat tabung koin buat aku pengen dirawat di rumah sakit karena ini kaki udah bengkak, napas juga udah sesak. Udah berapa kata Bagina? Berapa BPJS-nya tunggakannya? Aku bilang 6.120.000. Udah tunggu ya, tunggu sehari ini. Tunggu sehari ini. Udah tunggu sehari ini. Insya Allah kita ada jalan, kita niat baik. Pasti ada jalan baik. Udah, cuman minta rekening aja, rekening aku kan.
aku kasih nomor rekeningnya ke Mbak Gina. Udah sampai jam 8:30 tuh alhamdulillah, malam dari pagi 8:30 selesai 6.200.000. Aku bilang, Mbak udah selesai Mbak, udah selesai kan, bawa ke rumah sakit, langsung bawa ke rumah sakit. Mbak Gina tuh, iya Mbak Gina juga, Mbak Gina datang langsung sini, udah tunggu aku datang, ayo kita berangkat ke rumah sakit. Udah kebetulan ada teman-teman kan sini, udah ayo berangkat. Udah aku berangkat. Itu aku suka, ya Allah. Itu ke rumah sakit langsung ke harapan kita. Soalnya udah pada nebak kan, cuman pasti jantung nih, jantung nggak benar, karena bengkak semua kan. Terus napas aku sesak kan, sesak udah sesak banget ya. Ngomong tuh udah nggak kuat, pasti ngomong gitu. Udah akhirnya kita memutuskan ke situ. Sejam itu juga pas 6.200.000 langsung online kan bayar BPJS. Perusahaan belakangan, mungkin itu udah tanda bukti lunas. Dari sana aku udah. Nah pas diagnosisnya apa tuh Bang? Pas kalau diperiksa gitu macam? Ya pas, alhamdulillah di sana cukup antri juga kan, antri karena rame, karena administrasi juga harus selesaiin. Diagnosanya aku gagal jantung, tapi masih kategori ringan, gagal jantung ringan. Itu katanya pompa jantungnya udah lemah. Harus ada tindakan. Makanya tuh aku selama 9 hari aku ditindak itu, dirawat di ruang semi ICU. Dan itu nggak boleh sama sekali dijenguk. 9 hari. Ya di UGD 2 hari, di semi ICU 6 hari, di ruang rawat inap sehari. Dan juga hampir sekarang udah meninggal sembuh nih. Mungkin masih live untuk TikTok sendiri atau membatasi sekarang. Oh iyalah, pasti live lagi. Ya, maaf ya, cuman itu yang kerjaan aku masih, yang aku bisa aku lakuin. Jangan duduk seperti ini, aku nyanyi. Yang penting aku nggak minta gift. Aku nggak pernah minta gift. Aku cuma bacain komen. Kalau aku ada waktu, kalau suara aku kuat, aku nyanyi, ya aku dikasih gift, aku alhamdulillah. Itu aku tabungin pelan-pelan aku tabungin biar aku buat bayar kosan, bayar listrik. Ya kemarin emang tujuan aku tuh udah berapa hari tujuan aku pengen berdoa sih sama Allah, pelan-pelan berdoa, ya Allah tunjukkan gimana cara jalannya biar aku bisa dirawat di rumah sakit. Ya alhamdulillah Mbak Gina lah yang selalu yang membukakan jalan ini, sehingga aku bisa dirawat di rumah sakit. Mungkin kalau nggak ada Mbak Gina, nggak tahu sekarang nafas aku kenapa, nafas aku gimana aku nggak tahu. Kalau saya nggak ada Mbak Gina, ya bersyukur aja masih ada orang yang baik. Untuk pas pulang hari ini untuk nonton Bang, untuk anak dan mantan siapa nganterin atau emang udah berkomunikasi? Iya baik kok, pokok aku anak-anak sama mantan itu baik, hubungannya baik. Dia waktu di waktu UGD aku 2 hari di UGD, hari kedua di UGD dia datang, mantan istri kan. Anak begadang kok, ada yang jaga pagi, gantian aja gitu. Sebisa dia aja. Aku orangnya nggak memaksain diri, sebisa kamu aja, saya bisa ngomong seikhlas kamu. Anak juga datang kan ya Bang? Anak ikut? Iya, anak juga nungguin. Dan hari ini tadi nganterin atau emang coba ngasih tahu aja kalau hari ini pada kerja pagi, jadi mungkin nanti malam banget pulang kerja dia kesini. Abang melihat kondisi abang, mungkin banyak orang baik di luar sana, mungkin dari tempat berarti ada nggak banyak yang komunikasi terhadap untuk membantu abang? Kalau aku orangnya, aku nggak pernah mikirin itu, mau temen, mau saudara, mau apapun. Selagi aku masih bisa usaha sendiri, aku lakuin. Jadi aku nggak berharap sama seorang, nggak berharap sama orang lah, kayak temen gitu. Mau temen aku profesi dulu, mau temen aku zaman apa aku nggak peduli. Ya kalau ada orang bantu ya aku makasih, bersyukur gitu aja. Yang penting aku usaha dulu tunjukin aku usaha.
Gitu. Aku nggak mau bilang ke teman-teman yang lain nggak datang. Aku nggak pikirin. Aku nggak pernah pikirin, nggak pernah aku masalahin. Ya kita negatif, positif lain mungkin mereka sibuk. Ya. Kalau abang sendiri di teman artis mungkin ada nggak pengen bantu apa? Ada nggak yang pengen bantu atau cuma abang nggak atau komunikasi? Kan tadi aku bilang aku nggak tahu apa masalah teman-teman. Jadi kayak lagi tuh kayak Melanie Ricardo datang kan, tiba-tiba aku nggak tahu kan, tiba-tiba dia nelpon, bang kameranya mau tunggu abang ngomong, oh ya silakan. Udah aku gitu aja. Ini nggak aku berusaha, aduh tolong gue dong teman-teman tolong, enggak gitu enggak gitu. Pokoknya aku masih bisa usaha live, aku masih bisa megang handphone, masih bisa duduk. Ya udah itu aku manfaatin, aku live TikTok aja. Apapun yang terjadi, mau besar mau kecil udah nggak aku pikirin. Kecil kurang nggak bisa diambil ya, kita live lagi. Tapi bisa diambil. Udah cukup, udah selesai istirahat. Masih ada waktu. Kalau masih kurang ya terus aja live. Kan abang udah lebih 9 hari itu. Mungkin kalau untuk kisaran pasti gede kalau untuk di rumah sakit. Ya iyalah. Aku di ruang itu aja aku bayangin ruangannya bagus banget kan, ruang di rumah sakit kita itu. Yang di ruang senior-seniornya itu bagus banget ruangnya. Itu aku nggak bayangin kalau itu nggak pakai BPJS ya. Mau bayangin makannya juga enak-enak gitu kan. Ya pelayanan enak lah, pelayanan enak. Ya makanya aku nggak bayangin kalau nggak pakai BPJS. Ya itulah. Ada aja tuh Allah mengirimkan orang-orang baik gitu kan ke aku. Ya salah satunya Mbak Gina ini nggak aku bayangkan kalau aku bisa ke rumah sakit itu adalah Mbak Gina yang membantu aku. Aku nggak tahu Mbak Gina dengan cara apa menolong aku yang penting aku taunya Mbak Gina dan ada kakaknya Mbak Gina. Berarti istilahnya peran besar dari abang rumah sakit hingga rumah sakit dari Mbak Gina ini ya? Iya pokoknya aku nggak kebayangkan aku mau dirawat rumah sakit saat itu emang butuh pertolongan. Kalau nggak aku nggak bisa begini, nggak bisa nih aku napas udah sesek, apa nyesek gitu. Makanya ya, alhamdulillah banget Allah masih nemuin aku orang-orang baik. Dan ya aku nggak, ya mintanya sama Allah aja, Allah gimana caranya, tolong ya Allah, caranya aku pengen dirawat di rumah sakit, gimana? Apa pindah dari kosan yang di sana ke sini itu ceritanya gimana bang? Akhirnya pindah ke sini. Iya. Ya itu salah satu pindah tuh aku pengen obat juga. Yang nyariin teman-teman kosan yang Iya teman-teman juga. Satu pengen berobat juga kan, di sana di atas, lantai 2, bawahnya susah kan. Udah satu tahun setengah, aku nggak keluar. Terus kamar mandi, yang tadinya bisa merambat ketemu kan udah nggak bisa. Harus ada orang megangin, satu orang nggak bisa juga. Jauh bang emang kamar mandi apa yang di sana ya? Iya keluar. Satu orang nggak bisa juga. Ada merangkap. Ngerasain tuh merangkap di sana. 2 kali merangkap. Nah, di sini nggak merangkap di sini. Di sini merangkap juga. Mundur. Cuma di sini enaknya di dalam kamar. Dalam ya, kalau saya kan luar malu. Kadang suka malu gitu kan, sama kan kita harus kurang panjang kan. Ya makanya, ya alhamdulillah lah Allah tuh pasti ngasih jalan, ada aja gitu jalannya dari Allah. Karena aku percaya sama Allah. Makanya tadi aku bilang aku nggak mau aku anak saudara pun aku nggak pernah pikirin, masih ada Allah. Dan insya Allah jagain aku dalam segala hal. Kadang cuma mati doang, Allah pengen ini. Tapi kadang suka nih di kursi roda itu cuma mati doang. Sekali berucap di live di TikTok aku berucap sekali. Aku bilang iya, apa ya live malam-malam pengen di kursi roda. Dan itu tuh aku ucapin, pengen ngumpulin koin di kursi roda. Ada tuh akhirnya dapat. Itu di depan ya? Alhamdulillah. Bang Ferdinand, Bang Ferdinand, suka hipnotis tuh, Iya. dia datang,
bawa teman-teman juga, teman media datang ngasih kusaran dengan harga yang sama dan harga yang aku mau, karena itu big size gede gitu. Ya itulah, Allah masih jalan, selalu ada aja gitu. Tapi abang biasanya kalau lihat TikTok, konten kalau lihat TikTok biasanya sedikit paling gede sudah apa sih bang? Apa abang ya udah yang penting saya tahu Nah, kalau di TikTok itu kan ada target-targetnya ya. Misalkan segini bisa diambil, kalau segini nggak bisa diambil. Nah kalau misalkan bisa diambil, ya udah. Setelah live udah istirahatnya agak banyak ya. Tapi kalau nggak bisa diambil, ya udah live lagi gitu. Gitu. Kalau nilainya nggak mau sebutin ya. Ya pokoknya alhamdulillah di TikTok tuh alhamdulillah bisa ngumpulin bayar kosan, bisa buat beli listrik, bisa buat laundry, sedikit ada lebihnya bisa buat beli obat. Pokoknya alhamdulillah banget. Ini masih ngasih kerjaan yang seperti ini. Aku nggak tahu namanya TikTok tuh apa. TikTok nggak ngerti dulu ngapain. Atau aku nggak suka sosmed. Taunya Facebook doang dulu. Punya Instagram juga nggak dimainin. Namanya TikTok aku nggak tahu. Nah itu karena kalau masih jalan kan, ya TikTok. Bang, dalam sehari live bisa berapa jam bang? Tadi gue bilang kan, jadi kalau udah cukup sekalipun udah bisa diambil nih, udah. Oh, durasi. Aman nih, nanti kan aman nih buat hari ini, buat besok. Cukup kan. Nah tapi kalau nggak bisa berkali-kali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mungkin bisa sampai 4 jam gitu bang sekali live? Iya bisa. Oh bisa. Bisa kan 2 jam, Iya. terus sejam gitu. Oh iya. Terakhir kalau untuk anak-anak sendiri dari abang sakit kayak sekarang udah sering nanya kabarnya ya. Iya, pokoknya kan aku bilang dari awal aku bilang aku sama anak hubungannya udah baik, udah bisa teleponan, bisa WA-an, sampai sakit pun juga kemarin aku dibantu sama anak juga, aku dibawa ke rumah sakit, aku digotong-gotong sama mereka, biar dia tahu saya aja sedang kayak gini, sedang berjuang ya. Dan mudah-mudahan aku selalu berdoa sih, doa aja biar hati dilulukan nanti ya. Anak-anak masalah ngurus apa enggak aku nggak pernah peduli, ngurusin aku nggak pernah peduli, karena aku nggak pernah aku musingin, nggak pernah aku pikirin, biar aja berjalan. Toh nanti kalau memang aku udah gimana ya insya Allah aja anak-anak aku pasti mau ngurus aku, insya Allah aja doain aja buat terbaik. Bang, terakhir dari teman-teman TOP sama lupus sendiri udah ada yang Belum. Kalau anak TOP belum ada datang. Apa mungkin mereka lagi sibuk ya. Mereka lagi sibuk. Udah biar aja. Kalau anak lupus paling sama Fani Fadila. Sama Fani Fadila suka teleponan. Dia udah pernah datang ke kosan anak sekali. Kalau masuk rumah sakit Fani Fadila juga udah teleponan. Ada video call.